Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang catatan sejarah yang berjudul Sumpah Pemuda. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nisa Amanda, kelas 12 DKV 2. Nama saya Randy Syafran dari kelas 12 DKV 2. Nama saya Sabrina Putri dari 12 DKV 2. Untuk tidak memperpanjang waktu, kami akan memulai presentasinya. Sumpah Pemuda merupakan suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda-pemuda Indonesia yang menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sejarah lainnya Sumpah Pemuda bermula dari Kongres Pemuda 1 yang digelar mulai tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di Batavia. Dan Batavia berletak di Jakarta. Namun, Kongres Pemuda 1 berakhir tanpa hasil yang memuaskan. Selanjutnya, digelarlah Kongres Pemuda 2 yang digagas oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia yang disingkat PPPI. Adapun beberapa tokoh penting di balik peristiwa sejarah Sumpah Pemuda, dan beberapa tokoh itu berjumlah 8 orang yang dengan nama-nama yang pertama Profesor Mr. Sunario Sastrowardoyo, Jenderal Leimana, Suegando Jojo Puspito, Joko Marsad, Muhammad Yamin, Amir Syarifuddin Harahap, Wulan Supratman, dan satu lagi Samidi Mangwen Sarkoro. Dan organisasi kepemudaan yang hadir saat itu diantaranya Jong Java, Jong Bata, Jong Ambon, dan Jong Islami Tenbon. Hari Sumpah Pemuda yang diperingati tiap tanggal 28 Oktober merupakan tonggak sejarah yang penting dalam perjalanan panjang Indonesia dalam merebut kemerdekaan pada 28 Oktober 1928 atau 94 tahun yang lalu. Para pemuda Indonesia yang berasal dari berbagai daerah berkumpul untuk mengucapkan ikrarnya. Saat itu tidak ada istilah Sumpah Pemuda, tapi istilah itu lahir setelah kegiatan itu selesai hingga kini. Istilah pemuda begitu melekat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sebelum tercetus sebagai Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, ada sejarah di balik perjalanannya. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, Sumpah Pemuda merupakan hasil rumusan dalam Kongres Pemuda II Indonesia. Kongres tersebut merupakan pertemuan besar pada 1928. Dalam pertemuan itu hadir para pelajar dari seluruh wilayah Nusantara yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang disingkat dengan PPPI. Kongres Pemuda II digelar 3 sesi di 3 tempat yang berbeda. Sesi pertama dilakukan pada 27 Oktober 1928 di Gedung Katolike Jongenlingenbon atau yang disingkat dengan KJB yang sekarang bernama Lapangan Banteng. Ketua PPPI Sugondo Jojo Puspito saat itu berharap Kongres Pemuda II diharapkan dapat mempererat semangat persatuan di antara para pemuda. Acara kemudian dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya ada 5 faktor yang akan memperkuat persatuan Indonesia, diantaranya sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Sesi kedua digelar pada 28 Oktober 1928 di Gedung OST Java Bioskop. Dalam sesi itu dibahas masalah pendidikan yang sangat penting untuk anak. Sesi ketiga yang merupakan sesi penutup digelar di Gedung Indonesische Klub Gebau di Jalan Kramer Raya nomor 106. Saat itu Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan, dan saat inilah rumusan Sumpah Pemuda lahir. Sebelum kongres ditutup, W.R. Supratman menampilkan lagu ciptaannya Indonesia Raya yang mendapat sambutan meriah. Indonesia Raya kemudian diresmikan menjadi lagu kebangsaan yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Berikut isi lengkap sumpah yang diucapkan para pemuda tersebut. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Kongres Pemuda II diselenggarakan sebanyak 3 sesi, dan di sesi ketiga lah Sumpah Pemuda terlahirkan, yang mana Muhammad Yamin yang merumuskan naskah pemuda tersebut. Dan juga di sesi inilah lagu Indonesia Raya yang pertama kali diperdengarkan. Setelah Sumpah Pemuda lahir,
Para pemuda dan bangsa Indonesia secara umum akhirnya memiliki semangat kebersamaan untuk berjuang melawan penjajah. Mereka tak lagi sendiri-sendirian melawan penjajah. Hingga akhirnya Indonesia benar-benar merdeka pada 17 Agustus 1945. Ikrar Sumpah Pemuda dibuat untuk menyatukan bangsa Indonesia, mengurangi perbedaan dan perpecahan. Teks Sumpah Pemuda mewakili seluruh pemuda-pemuda Indonesia, sehingga tidak ada lagi perbedaan bahasa daerah, suku bangsa, asal, dan agama yang menjadi penghalang perbedaan. Kini, masih perjuangan melawan penjajah sudah terlewatkan. Masa pembangunan sedang kita alami. Mari kita bersama-sama mengisi kemerdekaan dengan semangat juang kemerdekaan. Tetaplah menjadi satu, jangan sampai ingin terpecah. Gapai angan dan citamu di masa depan yang cerah. Raih prestasi terbaikmu dan buat bangsa ini semangat. Cukup sekian presentasi kami kali ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.